Wahai keadilan, apa kabar? Apakah kau baik-baik saja? Sekarang sedang sibuk apa? Begitu sibukkah kau sampai aku tidak pernah melihatmu berkunjung ke kehidupanku? Di mana kau berada saat keluargaku tidak dapat bantuan? Di mana kau berada saat aku kesulitan untuk bersekolah? Di mana kau berada di saat aku kehujanan di kelas karena atap yang menganga? Ku cari kau di tepi pantai hingga ke kolong dipan, tapi tidak juga kutemukan. Ataukah kau sedang sibuk mengurusi orang-orang kota, berkutat dengan kemewahan mereka? Ataukah memang kau tidak pernah ada, sebatas fiksi yang hanya bisa kulihat di layar kaca? Halo, selamat malam teman-teman Sobat Baku, bahas buku. Setelah sekian banyak drama yang kita lewati, malam ini kita berjumpa lagi. Saya Salman Alade, dan di samping saya, kita sekarang sudah ada dalam satu frame yang sama. Ada Muhammad Razik. Kita akan bahas buku yang tadi sempat tertunda, sempat gangguan dari fitur Instagram. Nah, terima kasih ya teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di siaran langsung ini. Semoga teman-teman yang sudah hadir bisa mengikuti sampai selesai kegiatan ini dan tetap jaga kesehatan. Baik, saya sapa dulu teman yang ada di samping saya. Halo Razik. Halo, Saya panggil Pak. Razik atau boleh Razik, boleh Ikra. Oke. Biasanya sih Ikra. Ikra, Ya. oke. Jadi nama panggilannya Ikra. Iya, nama lengkapnya Oke. Muhammad Razik, nama panggilannya Ikra. Oke, teman-teman, sebelum kita bahas soal buku malam ini, saya mau mau perkenalkan dulu ke teman-teman tentang siapa sih teman yang ada di samping saya ini. Saya mau baca sekilas tentang identitasnya. Jadi nama Muhammad Razik, nama panggilan Ikra. Ikra, ya. Ikra. Tempat tanggal lahir Moutong, Sulawesi Tengah, tanggal 30 September 1998. Dan sekarang Razik atau Ikra ini sedang aktivitas sehari-harinya sebagai seorang mahasiswa aktif di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Ya, sudah Ya, semester 7 mau ke semester 8. Semester 8. Baik. Jadi kita malam ini mau bahas buku apa sih? Nah, jadi yang pertama mungkin terima kasih dulu untuk Ya. Pak Salman terkait dengan telah memberikan saya tempat untuk membahas bukunya Firsa Besari ini, dan dari sekian banyak drama juga yang dari kemarin ya Pak. Ya, Dari betul, kemarin betul. itu terkendala masalah fitur Instagram. Nah, jadi pada malam hari ini kita itu akan membahas bukunya Firsa Besari yang berjudul 11.11. Nah, ini merupakan proyek penggabungan Pak antara musik dan literasi. Dalam hal ini naskah buku seperti itu. Oke, sebentar, ditahan dulu. Nanti Ya. sebentar kita akan lebih detail lagi. Tapi sebelum itu, jadi Ikra ini sudah menyampaikan bahwa malam ini kita akan membahas buku tentang Firsa Besari. Jadi mungkin teman-teman yang sudah bergabung di siaran langsung ini barangkali sebagian sudah tahu tentang Firsa Besari, tapi mungkin ada teman-teman yang barangkali baru mendengar siapa sih Firsa Besari. Saya mau membacakan sedikit biodata dari Firsa Besari. Nah, jadi Firsa Besari ini dia sebagai seorang penulis, juga seorang pemusik, juga dia sebagai konten kreator. Kita sendiri tahu di YouTube itu Bang Firsa juga ini punya channelnya, jadi dengan nama yang sama, Firsa Besari. Ya. Kemudian Firsa Besari ini lahir 3 Maret 1984, jadi usianya sekarang ini sudah umur 36 tahun. Beliau lahir di Bandung. Ada beberapa karya yang sudah beliau hasilkan, yang sudah beliau tuliskan. Kalau untuk lagu sendiri itu albumnya ada 11.11. Ternyata 11.11 ini merupakan album yang dirilis tahun 2012. Kemudian ada album Tempat Aku Pulang 2014. Kemudian Konspirasi Alam Semesta 2015. Juga buku-bukunya sejauh ini Firsa Besari sudah melahirkan 6 karya.
Pertama Garis Waktu tahun 2016, Konspirasi Alam Semesta 2017, Catatan Juang 2017, Arah Langkah 2018, dan yang buku malam ini 1111 itu diterbitkan tahun 2018. Dan yang paling terakhir adalah Tapak Jejak 2019. Baik, jadi itu informasi awal dari saya seputar penulisnya. Nah sekarang teman-teman kita langsung bahas saja ya buku yang ada di tangan dari Ikra. Apa ya? Kira-kira apa yang pertama mau disampaikan? Oke, silakan. Mungkin saya ingin menyampaikan tadi sebenarnya saya akan sampaikan juga terkait dengan profil dari si Bung Firsa ini, tapi terima kasih sudah disampaikan. Jadi untuk awal ini kita akan mungkin membahas belum langsung ke dalam isi bukunya, tapi terkait dengan mungkin cover buku ini, kemudian ini ada latar belakang lah hingga tercetus buku ini. Nah, yang pertama itu buku ini merupakan album kedua, album dalam di sini ada tulisan album kedua. Nah, album pertamanya itu apa? Yaitu Konspirasi Alam Semesta yang dirilis tahun berapa itu buku kedua beliau setelah Garis Waktu. Nah, maka beliau mengkonsepkan lagi album buku ini. Nah, kenapa sih 11.11? Nah, itu mungkin menjadi pertanyaan teman-teman yang belum tahu tentang buku 11.11 ini. Jadi 11.11 yang dimaksudkan di sini adalah 11 cerita pendek, kemudian ada 11 lagu juga yang dikombinasikan yang berhubungan dengan setiap cerita. Misalnya ada satu cerita A, kemudian di samping ada cerita A itu ada lagunya juga, Pak. Ada lagu, oke. Iya, ada lagunya juga. Jadi ketika kita menikmati buku ini, kita juga bisa menikmati musiknya setelah mendengarkan cerita dari isi dari naskah 11.11 seperti itu. Dan juga ada yang spesial di sini. Jadi kita ketika membeli buku ini, kita akan mendapatkan sebuah kepingan CD. Oh, itu bonus langsung ya? Iya, bonus langsung. Dan ini cukup lalu itu karena si Bung Firsa ini merilis 11.11 ini, lagunya itu belum ada di Spotify atau di YouTube, makanya dia buatkan seperti CD seperti ini. Jadi hanya khusus pembeli buku saja. Pembeli buku. Dan juga ada QR code di sini. Di setiap akhir cerita itu ada bisa QR code yang bisa kita scan agar kita bisa mendengarkan lagunya. Tapi untuk sekarang, ketika mungkin kawan-kawan membeli buku ini sudah tidak akan lagi mendapatkan kepingan CD ini. Karena memang sudah bisa dinikmati langsung di channel YouTube-nya. Jadi itu teman-teman. Jadi barangkali teman-teman ketika melihat pertama pamflet yang saya bagikan, mungkin saya pinjam sebentar ya. Ini mungkin pemberian judul dari Firsa Bersari ini agak sedikit unik. Jadi kalau biasanya judul-judul buku itu kita menggunakan sering menggunakan kata atau kalimat, tapi di buku Firsa Bersari ini sendiri pun dia menggunakan 11.11. Saya awalnya juga bingung, ini maksudnya apa bukunya 11.11, tapi ternyata setelah kita mendengarkan tadi juga dari penyampaian Ikra, ternyata penamaan ini ada filosofinya bahwa 11.11 ini berisi tentang 11 cerpen ya? Berisi 11 cerpen dan berisi 11 lagu. Jadi lagu yang ada di dalam buku ini selalu berkaitan dengan isi dari cerpen itu sendiri, begitu ya? Iya, kira-kira seperti itu. Baik. Nah, jadi teman-teman, kalau selama ini kita hanya melihat atau disajikan satu buku yang pure membahas kalau buku itu adalah buku karya sastra, memang kita membahas sastra, tapi Firsa Bersari ini memberikan satu inovasi bahwa ternyata karya itu bisa berkolaborasi satu dengan yang lain. Jadi antara karya sastra dengan karya seni pun, musik pun bisa dijadikan satu satu packaging, bisa ada dalam satu sajian yang sama. Nah ini makanya di sini saya menuliskan bahwa salah satu keunikan dari buku Firsa Bersari ini, dia mampu mengawinkan musik dengan sastra. Nah, apalagi kira-kira yang spesial dari buku ini? Nah, selain mengawinkan lagu tadi, di sini juga banyak dari 11 cerita itu ceritanya tidak sama. Jadi setiap satu cerita itu selesai hanya satu cerita itu saja, tidak ada
artinya bersambung lagi Tidak seperti bersambung. novel seperti itu. Jadi setiap cerita itu memiliki pesannya masing-masing dan itu sangat mendalam sekali menurut saya. Oh begitu. Iya. Dari ini kan ya namanya cerpen ya, berarti Iya, ada cerpen. 11 cerita yang berbeda, 11 judul yang berbeda. Kira-kira dari 11 cerpen itu ada tidak beberapa cerpen yang menurut Ikra itu paling ceritanya itu paling spesial, atau ketika dibaca itu ya memang pesannya itu sampai ke hati, ada tidak? Atau semuanya keren? Jadi saya ini saya jujur ngefans sekali atau mengidolakan Bung Firsa, tapi dalam hal karya mungkin kita juga harus menandai di sini, kita harus memisahkan antara si pengarang dan juga karyanya, karena itu dua hal yang berbeda seperti itu. Tapi saya sebagai pembaca yang baik, saya juga harus menilai bukunya juga seperti itu. Tidak hanya monoton saya mengatakan bahwa semua buku isinya ini bagus seperti itu. Ini menurut subjek saya seperti itu. Mungkin saya memberikan disclaimer dulu untuk teman-teman sekalian yang ada di Instagram. Nah, keistimewaannya selain pesan yang tadi sangat mendalam seperti yang apa Pak tanyakan tadi, yang saya suka itu di bagian ini, mungkin teman-teman bisa lihat 11 cerita. Itu yang pertama ada Aini, kemudian Melangkah Tanpamu, kemudian Acak Corak, Home, Kala, Harapan, dan Senja Bersayap. Cukup banyak. Cukup banyak ya. Tapi tidak hanya sebagian 8 lah, 8. Dari sekian banyak cerpen itu mana yang paling berkesan? Yang ceritanya sampai sekarang masih melekat di hati? Nama itu di bagian Home, ceritanya Home. Nah, di sini itu Pak menceritakan tentang keluarga. Jadi bukan hanya tentang cinta-cintaan antara dua anak manusia, tapi ini dia juga membahas tentang keluarga. Di sini bercerita tentang ada satu keluarga berisikan 3 orang. Ada seorang ayah yang bernama Balian, kemudian yang kedua itu ada Hara sebagai istri, dan yang ketiga itu anaknya sebagai Rama. Nah, jadi si Balian ini merupakan seorang kepala keluarga yang setiap hari terus mencari nafkah sehingga tidak ada waktu di rumah, Pak. Seperti itu, tidak ada waktu di rumah. Kemudian sang anak ini yang walaupun dia masih ya umur-umur SD lah, dia sangat merasa kesepian. Mengapa ayahnya itu selalu berada di luar rumah seperti itu, sedangkan dia hanya dengan ibunya. Dan tiba pada suatu momen itu pas mau Lebaran pas mau Natal, iya mau Natal, ia punya harapan bahwa dia bisa bersama keluarganya di momen itu seperti itu. Akan tetapi lagi dan lagi ayahnya itu sibuk bekerja di luar kota. Seperti itu, karena prinsipnya ayahnya ada salah satu kutipan di sini. Dia mengatakan bahwa ini yang di bagian Oke, sambil menunggu itu, jadi sebenarnya kita bisa satu juga pertanyaan dari saya, apakah karya dari Firsa Bersari ini memang pure membahas satu genre saja? Jadi misal begini, ini kan kita tahu sendiri bahwa Firsa Bersari itu kan selalu menghadirkan karya-karya yang romantis. Lagu-lagunya saja semua liriknya itu romantis. Nah, apakah di dalam karya bukunya ini 11-11, apakah juga masih berbicara urusan cinta pada umumnya, atau apakah cinta yang dimaksudkan saya ini di dalam sajiannya berbeda-beda? Misalkan mungkin bisa saya persoalan cinta antara sepasang kekasih, atau cinta yang berkaitan di dalam rumah tangga, atau seperti apa? Ya, jadi sebelum saya lanjutkan tentang Home tadi, Pak, terkait dengan pertanyaan Pak tadi, jadi cinta yang dimaksudkan di sini tidak lagi seperti yang di album pertama, Konspirasi Alam Semesta, yang ruang lingkupnya itu hanya tentang si Anatidae dan si Juang. Itu hanya mereka berdua. Tapi kalau di 11-11 ini, yang pertama dia ada masih tentang cinta dua anak manusia, kemudian ada cinta tentang sahabat, kemudian cinta tentang seorang guru atas pengabdiannya menjadi guru, kemudian juga ada cinta kepada sesama manusia. Secara umum. Oke, jadi itu teman-teman ya. Sekali ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kemarin atau mungkin pernah membaca buku yang ketika buku itu bertemakan cinta, yang bisa saja dari setiap babnya itu tentang mengangkat tentang
kisah ya pasangan dari satu bab ke bab yang lain itu sama aja, misalkan membahas tentang satu pasangan kekasih dan seterusnya. Ternyata di buku ini memang temanya masih cinta, tapi mungkin setiap babnya mengangkat persoalan yang berbeda, dari misalkan cinta tentang sepasang kekasih, cinta tentang seorang ayah terhadap keluarganya, atau cinta tentang seorang guru dan sebagainya. Nah kan Pak, mohon maaf, bahkan di buku ini sempat diselipkan terkait dengan suasana politik pada mungkin tahun 65 terkait dengan golongan kiri. Itu sempat dibahas di salah satu bab seperti itu. Baik. Nah mungkin saya juga melanjutkan yang tadi, yang tentang home tadi Pak. Nah di sini si Balian ini kan seperti yang saya bilang tadi, dia selalu fokus kerja. Bahkan dia itu sampai terpikir pada satu waktu dia mengatakan seperti ini. Ketika Balian merasa menikah bisa meredam kecintaannya mencari uang, ternyata ia salah. Uang tetap menjadi prioritas utama yang ia kejar untuk kesejahteraan keluarga. Jadi setelah berkeluarga dia pikir bahwa dia sudah akan sejahtera lah bersama keluarganya. Dia sudah menemukan kebahagiaannya. Tetapi kembali lagi mereka harus memenuhi kebutuhan, kemudian sehingga ia sampai bekerja seperti itu. Dan paling tragis lagi di sini menurut saya sangat menyayat hati, karena ini juga mungkin sesuai pengalaman hidup saya dan juga mungkin teman-teman di Instagram yang sedang menonton. Sang anak ini menuliskan sebuah surat kepada Santa Claus. Di mana di suratnya itu terkait dengan harapan, intinya tentang harapan ayahnya bisa bersama ayahnya, seperti itu. Dia bisa bersama ayahnya. Iya. Oke, jadi ini sudah banyak hal yang dibahas, jadi itu kita bahas ya. Kita sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Ini ada Dian, kemudian Tritiva. Pasang tangan dong teman-teman yang juga pecinta Firsa Bersari, bisa kasih jempol di kolom komentar. Barangkali di yang live, yang nonton siaran langsung kita malam ini, barangkali ada yang juga ngefans banget dengan Firsa Bersari, entah buku atau lagu-lagunya. Mungkin bisa kasih jempol biar kita satu server. Oke, jadi tadi Ikra ini sudah menyampaikan dia ini sudah memang sangat menggemari atau sangat fans terhadap Firsa Bersari. Sejak kapan sih mulai membaca karya-karya Firsa Bersari? Mungkin lebih bagusnya saya awali dari saya tahu Bung Firsa Bersari dulu. Ya. Jadi saya tahu Bung Firsa Bersari ini awalnya bukan dari buku Pak. Tapi dari beliau konten kreator sebagai seorang YouTuber, dan kontennya itu terkait dengan petualangannya si Bung ini menyusuri Indonesia seperti itu. Kemudian setelah saya nonton, kemudian saya ternyata si Bung ini cuman tidak hanya sebagai petualang tapi juga sebagai musikus. Seperti itu, mulai dengar lagi lagu-lagunya. Dan pada lupa saya tahun berapa, 2017 mungkin, si Bung ini merilis buku yang berjudul Garis Waktu. Dan saya langsung berniat untuk membeli. Dan alangkah kecewanya saya ketika melihat buku, mungkin termasuk buku pertama juga beliau. Ternyata yang di dalam buku Garis Waktu itu hanya terkait dengan kebanyakan quote-quote tentang cinta, seperti itu. Betul. Jadi kita hanya monoton, hanya tentang cinta seperti itu saja. Dan yang digunakan dalam buku juga itu, kalau dalam unsur pembangun karya sastra itu hanya sudut pandang orang pertama. Seperti itu. Dan kemudian dia rilis bukunya yang kedua, Konspirasi Alam Semesta, itu juga saya beli. Dan ada Catatan Juang, kemudian Arah Langkah, dan juga 11-11 ini. Berarti justru pertama kali mengenal Firsa Bersari itu justru dari dia sebagai seorang konten kreator. Ya ternyata setelah itu baru sadar, wah ternyata dia juga seorang pemusik, ternyata dia juga seorang penulis buku. Kemudian dicari tahulah karya-karyanya, dan akhirnya sampai hari ini jadi jatuh cinta terhadap karya-karyanya. Nah, saya mau tanya lagi, kira-kira kalau dari sudut pandang, mungkin Ikra juga pernah baca ya buku karya-karya orang lain. Kira-kira apa sih yang membedakan karya Firsa Bersari ini dengan karya orang-orang pada umumnya? Apalagi kita sendiri tahu bahwa di Indonesia ini sebenarnya untuk penulis pria sendiri itu banyak ya. Kira-kira apa yang mungkin kalau Firsa Bersari itu dia ketika menyajikan cerita, dia orangnya
mungkin keistimewaan dari Bung Firsa Besari ini sejauh yang saya tahu, yang saya baca-baca karyanya, ini berkesinambungan dengan karya yang garis waktu tadi, yang pada awalnya hanya tentang cinta. Namun si Bung ini ternyata bacaannya bukan hanya tentang cinta, dia juga baca-baca bukunya Tan Malaka, kemudian sangat luas lah terkait dengan bacaannya si Bung ini, dan ini berdampak pada tulisan selanjutnya seperti itu. Jadi yang tadi awalnya hanya tentang cinta, sekarang tentang kehidupan sosial, tentang bobroknya negeri ini yang sebenarnya ditutupi oleh pemerintah seperti itu. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa memang sama satu juga Pak, mungkin ini juga yang dirasakan anak-anak muda sekarang, itu quote-quote-nya itu sangat bagus. Iya. Biasanya betul. Karena yang paling banyak saya melihat juga di Instagram, ciutan di Twitter itu paling banyak yang merepost atau mengunggah kembali quotes dari Firsa Besari ini sendiri. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman bertanya apa sih yang harus membuat saya bisa membeli buku ini, atau misalkan apa yang membedakan dengan buku-buku yang lain, itu bahwa ternyata buku Firsa Besari itu dia berusaha menyajikan cerita yang beragam dalam satu buku. Tidak mungkin kalau di buku-buku yang lain mungkin cerita yang disajikan itu hanya menggunakan satu tema yang sama, tapi juga permasalahan yang diungkap pun sama. Tapi kalau di Firsa Besari ini ada kritik sosialnya, kemudian mungkin ada perjuangan tentang seorang ayah di dalam keluarga, mungkin ada perjuangan seorang guru dan sebagainya. Nah, ada lagi yang saya mau tanya. Buku ini sejak kapan dimiliki? Pertama kali, tahun berapa? Ini kan terbitnya 2018. Ya. Nah, jadi buku ini pertama saya beli itu tahun 2019 awal. Nah, 2019. Jadi ada yang unik juga dari buku ini. Buku ini dirilis pada konsernya beliau yang 11-11 ini. Jadi dia buatkan konser itu pada tanggal 11 bulan 11 2018. Oke, dan dalam satu minggu buku ini sudah ada cetakan keduanya dalam hanya satu minggu. Setelah cetakan pertama, satu minggu kemudian cetakan keduanya sudah ada. Sudah rilis. Ya, dan saya itu awal Januari kalau tidak salah membeli buku ini di Gramedia, karena saya mungkin kalau waktu itu saya membeli di online saya akan mendapatkan tanda tangan dari beliau. Oh, begitu. Ya. Tapi saya beli di Gramedia dengan harga waktu itu sekitar 88.000. Jadi sangat worth it lah untuk kawan-kawan. Jadi sini ada pesan dari, kita baca dulu pesan dari Alifa ini. Iva ini menambahkan sedikit bahwa salah satu yang merekomendasi kenapa kita harus baca novel Bung Firsa ini, karena Bung Firsa ini sangat milenial ya, sangat milenial, berhasil mengambil hati anak-anak muda. Kemudian memang harus begitu sih, menjadi penulis di zaman sekarang itu betul. Kita harus melihat pasar karya kita ini cocoknya untuk siapa. Nah, kalaupun kita harus melihat peminatnya, ternyata banyak anak muda. Nah, anak muda yang ada di zaman sekarang itu maunya seperti apa, tulisan seperti apa. Nah, ini juga catatan sendiri buat saya yang ingin yang sudah mulai karir, pelan-pelan memulai karir dengan menulis. Tapi Pak, kalau menurut saya juga, kalau saya sempat dengar si Bung di salah satu konten, selain juga melihat pasar, tapi kita jangan lupa juga yang utama bahwa kita itu ingin menulis dari hati tanpa ada tuntutan dari masyarakat ataupun pembaca. Betul. Seperti karena memang kalau kita menulis juga tidak dari hati, yang dikhawatirkan apa yang disampaikan juga itu tidak murni dari pikiran kita sendiri. Nah, saya mau bertanya lagi, ini kan cukup ketika kita berbicara seseorang yang kita sangat kagumi, tentu untuk 1 jam ke depan ini tidak akan mungkin. Kira-kira ada tidak hal yang menginspirasi, karena ini sudah cukup banyak ya, sudah mengikuti Firsa Besari ini sudah cukup lama. Kira-kira entah dari karya-karyanya, karya di buku, karya di YouTube, ataupun karya musiknya, ada tidak hal yang menginspirasi seorang Ikra? Kalau hal yang menginspirasi itu tentu pasti ada. Kalau dari buku-bukunya sendiri, yang menginspirasi saya itu ada di beberapa, terutama itu di Catatan Juang. Jadi kalau teman-teman yang sudah pernah baca Catatan Juang, itu sangat banyak sekali pesan-pesan moral,
ataupun apa ya, yang sangat relate lah dengan kehidupan kita sekarang, sangat relevan seperti itu. Dan itu membuat saya juga kadang-kadang dari semester 2 kita itu di jurusan Pak disuruh menulis novel. Nah inspirasi saya ini si Bung ini, makanya waktu itu saya jadi menulis sebuah novel seperti itu yang judulnya Merekam Jejak. Walaupun tulisannya masih tidak apa-apa. Berarti teman-teman kalau ditanya apa yang menginspirasi Ikra ini sendiri, ternyata justru karir menulis si Ikra ini bisa menulis, berani untuk menulis itu karena seorang Firsa Bersari ini hal yang luar biasa ya. Yang berikutnya saya mau baca, kalau tidak salah di buku ini, di punggung belakang, sampul belakang dari buku ini ada satu quotes yang menarik, yang katanya buku quotes itu diambil dari penggalan salah satu cerpen yang berjudul ini ya. Ini saya bacakan ya teman-teman. Jadi Firsa Bersari memberikan kutipan seperti ini. Orang bilang jodoh tak akan kemana. Aku rasa mereka keliru. Jodoh akan kemana-mana terlebih dahulu sebelum akhirnya menetap. Ketika waktunya telah tiba, ketika segala rasa sudah tak bisa lagi dilawan, yang bisa kita lakukan hanyalah merangkul tanpa perlu banyak kompromi. Jadi ini yang menarik. Jadi kalau selama ini orang selalu memberikan kalimat bahwa jodoh itu tidak akan kemana, justru sebenarnya menurut Firsa Bersari sebelum jodoh itu menetap, dia akan kemana-mana dulu. Nah ini menarik ya. Sangat menarik. Sebenarnya ini itu berbicara tentang apa sih? Nah, jadi betul sekali tadi quote itu yang berada di sampul belakangnya buku ini itu diambil dari penggalan naskah dari Aini. Nah, Aini itu sendiri bercerita tentang dua orang anak manusia yang saling menyukai fotografer. Itu ada namanya si Aini sama Api. Ada dua tokoh di sini, Aini sama Api. Nah, mereka ini sudah saling kenal tapi hanya lewat media sosial, belum pernah bertemu. Kemudian mereka berdua berjanji untuk ketemu satu tempat, kemudian hunting foto seperti itu. Nah, di sini adalah satu percakapan yang saya highlight di buku ini, ketika mereka setelah selesai melakukan hunting foto seperti itu. Jangan-jangan sebentar, jangan-jangan si Aini ini tokoh asli ya, nama asli dari seorang yang dalam hidupnya, atau hanya fiksi belaka? Ya, saya kurang tahu juga mungkin saya tidak tahu tentang itu. Oke, silakan lanjutkan. Jadi setelah mereka selesai memotret, si Api berkata seperti ini. Seiring dengan makin seringnya kita memotret, kita akan lebih peka akan hal-hal kecil yang enggak semua orang perhatikan. Hal-hal besar di dunia ini ada karena hal-hal kecil. Kadang kita terlalu fokus sama hal-hal besar sampai lupa melihat yang kecil. Nah, ini kan kalau kita hubungkan dengan kehidupan sangat mendalam sekali pesannya. Betapa orang-orang sekarang ini kalau mau misalnya dalam hal menulis, oh saya mau seperti ini, mau seperti penulis Terelie, mau jadi seperti Firsa Bersari. Tapi mereka juga itu pada waktu itu adalah orang-orang yang tulisannya dulu bahkan pernah ditolak mungkin. Iya, dia pernah mengatakan bahwa dia sudah banyak penerbit yang dia masukkan, tapi itu naskahnya ditolak terus. Nah, sampai akhirnya hari ini dia bisa punya nama yang besar. Jadi itu yang perlu digarisbawahi teman-teman, bahwa sejauh ini kita selalu fokus terhadap hal-hal yang besar, kita selalu mengabaikan hal kecil, padahal tanpa kita sadari justru langkah panjang itu sebenarnya berawal dari langkah kecil. Jadi termasuk ketika teman-teman ingin berkarir apapun, ingin jadi penulis, mulai saja dulu ya Pak. Iya, kita mulai saja dulu. Biarkan waktu yang akan berproses. Nanti tidak ada orang begitu lahir Firsa Bersari yang sekarang yang di mana-mana namanya sangat tren ya, ada di Instagram, ada di YouTube, ada di Twitter. Itu awal mulanya juga mungkin dia lahir dari berbagai penolakan, termasuk penolakan karya-karyanya juga. Jadi itu. Ada lagi kira-kira yang mau disampaikan, silakan. Kemudian mungkin saya melanjutkan dulu yang Aini tadi. Nah, setelah mereka dua saling kenal, kemudian bertemu, foto bareng. Nah, itu mulai muncul benih-benih cinta dari si Aini ini kepada Api. Nah, namun sialnya si Api ini sudah memiliki pasangan seperti itu. Dan si Aini ini mulai
ada ucapan-ucapannya dalam hal ini, dalam hati dia tidak ucapkan langsung, ini ada sedikit wahai api dan seterusnya. Pokoknya dia mengungkapkan bahwa dia sangat suka si api ini, tapi mereka bukan hadir di waktu yang salah seperti itu. Dan juga di akhir si api ini sempat hilang kontak setelah si Ai ini jatuh cinta, tapi si api ini malah pergi seperti itu. Dan lambat laun kemudian mereka bertemu. Makanya seperti itu dia bilang quote-nya, wahai api, orang bilang jodoh tak akan kemana. Aku rasa mereka keliru. Jodoh akan kemana-mana terlebih dahulu sebelum akhirnya menetap. Ketika waktunya telah tiba, ketika segala rasa sudah tidak bisa dilawan lagi, yang bisa kita lakukan hanyalah merangkul tanpa banyak kompromi. Kini hanya ada bibirmu di atas keningku dan hanya ada tubuhku di atas pelukanmu. Tak ada yang lain selain kita. Selamat datang di rumah. Jadi setelah itu ada potongan lagunya. Oh ya. Nah, ini. Jadi itu spesialnya buku ini ya. Jadi setiap ending dari ceritanya dia mulai menuliskan satu. Di sini ada pesan dari Iva. Berarti saya punya jodoh lagi kemana-mana. Ingat Iva ya. Jadi pesan dari Bung Firsa Bersari bahwa kalau selama ini orang-orang selalu mengatakan jodoh itu tidak akan kemana, justru sebenarnya mereka keliru, kita sendiri keliru bahwa jodoh itu sebenarnya akan kemana-mana sebelum dia menetap ke satu hati. Itu baru satu cerita, Pak. Baru satu cerita. Nanti teman-teman kalau penasaran ya bisa beli. Ini bukunya berhalaman, jumlah halamannya berapa sih? 300 halaman. Wah, 300 halaman teman-teman. Itu untuk isinya total, kalau untuk ininya mungkin 300 atau 303 halaman. Waktu dibeli harganya berapa? Masih ingat tidak? Masih ingat, harganya itu 88.000. Oh, itu untuk harga buku dengan setebal itu masih tergolong dan murah ini sempat di beberapa Gramedia sempat jadi bestseller juga, Pak. Ya, pasti akan jadi bestseller karena melihat baru di pekan kedua saja buku ini rilis sudah satu pekan setelah buku ini rilis dia sudah masuk pada cetakan kedua. Di sini ada juga komentar dari Biliabel ya, Pak, novelnya Kak Boy Chandra juga bagus. Nanti teman-teman kalau ada yang ingin besok-besok ingin membahas novel Boy Chandra bisa menghubungi saya via Instagram di DM. Nanti terbuka untuk siapa saja teman-teman yang bersedia untuk menjadi pengulas, dan buku apa saja yang akan dibahas. Tidak harus buku karya sastra, bisa juga tentang buku pengembangan diri atau buku apapun. Silakan yang ingin teman-teman promosikan atau ingin teman-teman sampaikan ke teman-teman lain, silakan. Ada lagi yang mau disampaikan yang belum kita sampaikan soal buku ini? Soalnya sebenarnya masih banyak, cuman kan juga mengingat waktu, tapi kalau Bapak izinkan saya mau menceritakan sedikit terkait dengan ada satu part atau satu bab yang saya sangat favoritkan seperti itu. Oke, ini yang dari tadi saya tunggu. Saya menunggu apa part yang paling favorit yang mungkin ketika teman-teman di rumah atau yang sedang menyaksikan siaran langsung ini ketika mendengarkan part ini disampaikan, barangkali besok atau malam ini memutuskan untuk mencari buku dari dari Firsa Bersari ini. Dari Firsa Bersari. Oke, saya mau dengar. Ini pada bab 9 judulnya itu Harapan. Oh. Nah, jadi Harapan ini mengisahkan ada 3 tokoh utamanya. Yang pertama itu ada Mentari, kemudian Timur dan Jagat. Nah, dari sini saja kita melihat pemilihan nama-nama tokoh itu pemilihan nama tokohnya ini luar biasa. Kalau unik. Penulis lain kan orang memberi nama ya nama-namanya orang seperti Andi, kemudian nama-nama pada umumnya lah. Tapi si Bung Firsa ini memberikan nama di toko itu dengan Mentari, berhubungan dengan alam ya. Iya, dengan alam seperti itu. Nah, jadi si Mentari ini merupakan anak dari tokoh terpandang di salah satu desa. Kemudian si Wira ini hanya sebagai anak dari pembantu yang bekerja di rumahnya Mentari seperti itu. Nah, kemudian pada suatu ketika si Mentari ini diajak oleh pemuda-pemudi desa untuk pergi ke bukit belakang rumahnya Mentari ini. Nah, kemudian setelah mereka naik bukit itu, maka tumbuhlah benih-benih cinta dari si Wira, dari satu pihak seperti itu, dari si Wira. Nah, setelah mereka balik ke bukit, mereka ngobrol, kemudian mereka saling pada awalnya mereka itu belum terlalu dekat, tapi setelah pulang dari bukit itu mereka sudah saling komunikasinya lebih intens lagi seperti itu. Namun Wira sadar bahwa dia hanyalah seorang anak pembantu yang tidak mungkin seperti ibaratnya mungkin
mau menggapai langit itu susah. Ya seperti itu. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke kota melanjutkan kuliahnya dan kemudian dia menjadi guru. Nah, tanpa si Wira sadari ternyata si Mentari ini Timur maksud saya, si Mentari ini memiliki rasa sama si Timur seperti itu, tapi dia tidak ungkapkan. Nah, cerita berlanjut ke sekarang sudah fokus ke si Timur lagi, dimana si Timur menjadi guru yang seperti yang saya bilang tadi, menjadi guru, kemudian dia mengabdi di salah satu pelosok desa yang sangat terpencil. Nah, kemudian pada salah satu momen ada yang bertanya kepada si Timur ini, ngapain sih sekarang jadi guru? Secara di Indonesia itu orang-orang pintar saja tidak dihargai. Bahkan saya lupa siapa namanya yang disebutkan dalam buku ini, ketika dia mati dia hanya berakhir di koran, tidak dipublis media ataupun diangkat oleh media. Yang diangkat pada waktu itu hanyalah gosip-gosip perceraian artis, kemudian ya yang berhubungan dengan dunia keartisan lah, itu yang lebih di atas dibandingkan cepat trending ya. Iya, seperti itu, dibandingkan yang berpengetahuan seperti itu, yang sudah mencatatkan sejarahnya di mana-mana. Nah, itulah dia juga sempat menohok, oh iya, kenapa saya juga menjadi guru ya? Akan tetapi dia terjawab ketika dia melihat anak-anak siswanya ini memberikan kejutan ulang tahun kepada dia, dan dia sudah berpikir, oh ternyata jawaban saya selama ini sudah terjawab. Saya harus mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa harus orang mau bilang ini itu, tapi cita-citanya sangat besar sebagai guru. Begitupun juga mungkin kita sekarang. Kalau saya mungkin basic saya sebagai guru, mungkin ini sudah terpatri juga di hati saya setelah membaca buku ini. Nah, singkat cerita, salah satu murid si Wira ini itu ada sangat pintar, Pak. Sangat pintar, bahkan dia dipercayakan untuk membacakan karangannya di upacara hari Senin. Dan juga perlu kita ketahui bersama bahwa si Timur ini belum menikah, Pak, karena dia saking cintanya sama si Mentari ini, dia tidak bisa lupakan sampai dia itu sudah kepala 3, dia belum bisa menikah. Belum juga menikah. Iya, belum memilih untuk menikah. Nah, kemudian lanjut, anak itu kemudian membacakan ringkasannya di depan para guru, kemudian ada pihak pemerintah juga yang datang waktu itu. Nah, ini karangannya, dia membacakan. Nah, ini mungkin saya bacakan, boleh Pak? Silakan. Jadi ini yang dibacakan oleh si Jagat, murid yang sangat pintar di kelasnya si Timur tadi. Wahai keadilan, apa kabar? Apakah kau baik-baik saja? Sekarang sedang sibuk apa? Begitu sibukkah kau sampai aku tidak pernah melihatmu berkunjung ke kehidupanku? Di mana kau berada saat keluargaku tidak dapat bantuan? Di mana kau berada saat aku kesulitan untuk bersekolah? Di mana kau berada di saat aku kehujanan di kelas karena atap yang menganga? Kucari kau di tepi pantai hingga ke kolong dipan, tapi tidak juga kutemukan. Ataukah kau sedang sibuk mengurusi orang-orang kota, berkutat dengan kemewahan mereka, ataukah memang kau tidak pernah ada, sebatas fiksi yang hanya bisa kulihat di layar kaca? Ini kan sebuah satir, ya. Betul. satir untuk pemerintah. Ya. Nah, kemudian lanjut cerita, si Wira pun melihat anak ini sangat kaget. Oh, ternyata setelah mendengar dari teman-temannya si Jagat ini, si Timur ini mulai ingin mendatangi rumahnya si Jagat ini, karena si Jagat ini ibunya sedang sakit. Kemudian rumahnya juga sangat kumuh. Kemudian sempat ada di momen si Jagat ini tidak pernah ke sekolah karena merawat ibunya yang sedang sakit. Seperti itu. Nah, hingga si Timur ini ingin menyambangi rumahnya si Jagat. Sesampainya di rumahnya si Jagat, ada sesosok perempuan yang sedang batuk-batuk. Dan si Timur mendengar suara itu. Dia sepertinya saya kenal suara ini. Tapi siapa ya? Dia masih mengira-ngira, masih mengawang-awang seperti itu. Dan akhirnya setelah dia melihat sosok yang dia lihat tua, kemudian lusuh, sedang sakit-sakitan, ternyata itu adalah si Mentari. Wah. Si Mentari yang awalnya dulu dia sangat cintai, kemudian bertemu di lain waktu tapi dengan keadaan yang berbeda. Sudah berbeda. Iya, seperti itu. Sangat Luar biasa ya. Jadi teman-teman kalau penasaran, saya juga kayaknya penasaran deh dengan apa tadi judul cerpennya ini, harapan ya, harapan.
Jadi ternyata kalau mungkin teman-teman yang terbiasa menikmati karya Firsa Bersari yang dalam bentuk lagu ataupun di konten-konten YouTube-nya yang mungkin terkenal dengan unsur romantisnya yang lebih unsur romansnya yang lebih kuat, tapi ternyata justru di di buku-bukunya, di karya bukunya ini pun sebenarnya menggambarkan bahwa Firsa Bersari pun bisa melahirkan karya yang tidak melulu membahas cinta pada umumnya, tapi ternyata ada banyak ya perkara cinta dalam sebuah keluarga. Ini sudah dimunculkan dalam buku Firsa Bersari. Ada lagi yang mau disampaikan? Masih ada waktu. Mungkin oke, silakan. Mungkin Kalau masih ada, silakan. Part terakhir dari sana juga pesan moralnya sangat dalam sekali, masih terkait dengan cinta dua orang manusia yang berjudul Senja Bersayap. Wah, Senja Bersayap Dari judulnya. Nah ya, jadi ini bercerita singkat saja mungkin supaya teman-teman juga tambah penasaran lah dan mau membeli buku ini. Kalau tambah penasaran jangan disampaikan semua. Tidak spoiler. Ya, intinya saja. Jadi ada dua orang manusia. Yang pertama namanya itu Saki. Nah si Saki ini dia berada di penjara. Dia penjara paling kelas atas lah, dan dia sudah divonis hukuman mati. Tinggal menunggu waktu saja. Nah dia diberikan kesempatan oleh sipir. Biasa juga yang kita temui di film ya Pak, ketika orang mau ditembak mati itu dia diberikan satu permintaan dulu. Diberikan satu kesempatan untuk apapun yang dia minta akan diikuti. Seperti itu. Nah si Saki ini yang dia berikan hanya dia mau menulis surat saja. Entah siapa yang akan menerima dia tidak tahu, tapi alamatnya itu dia kirimkan ke rumahnya yang dahulu dia tinggali sebelum dia di penjara. Kemudian dia tuliskan sebuah surat, dan surat itu sampai di rumahnya. Nah ternyata di dalam rumahnya sekarang yang ditinggali oleh seorang pemuda yang hanya kuli bangunan. Kemudian pemuda ini bernama maaf antara terlalu banyak cerita yang menarik ya. Iya. Alegori, namanya alegori. Oh, alegori. Alegori ini kalau tidak salah dalam majas. Iya, ini salah satu gaya bahasa. Iya, majas pengibaratan kalau saya tidak salah. Nah, si alegori yang menerima surat ini. Setelah itu si alegori membacanya. Alegori itu pun dia belum balas. Karena dia tidak tahu siapa yang mengirimkan surat ini. Setelah itu kemudian setelah dia balas, kemudian mereka saling membalas surat. Nah si Saki ini sudah mulai dapatlah gambaran dunia luar itu seperti apa. Bahkan si Saki pernah mengatakan, saya ingin melihat senja seperti apa senja yang kau lihat di luar sana. Seperti itu. Maka si alegori ini menjelaskan bahwa senja yang saya lihat di luarnya seperti ini, ada yang menguning dan seterusnya. Kemudian mereka sampai mungkin sudah ada mulai bini-bini cinta. Dan sampai akhirnya si alegori ini memutuskan untuk menabung uang, bekerja, dan dia bercita-cita untuk bertemu si Saki ini. Nah setelah mereka kemudian lambat laun cerita lanjut, kemudian mereka sampai bertemu juga. Tapi naasnya ketika mereka bertemu, si Saki ini akan dieksekusi. Wah. Lagi-lagi sebuah cerita tentang sebuah pertemuan. Nah setelah si Saki ini dieksekusi, kemudian si alegori berkata seperti ini. Alegori duduk di hadapan Saki yang terbaring di atas ranjang eksekusi. Tatapan mereka saling bertemu. Saki mungkin tersenyum menelan kekalahan pahit, perasaannya bulat-bulat. Alegori pun bibirnya mengucap, aku menyayangimu. Di balik kaca tebal, walau Saki tidak bisa mendengarnya, kata alegori membuatnya tahu bahwa ia tidak sendirian. Alegori terus menatapnya, menaminya sampai ke peristirahatan terakhirnya. Kemudian dia mengatakan, meski saya tidak lama mengenal si Saki ini, hanya melalui surat, akan tetapi dari si Saki ini mampu mengubah hidupnya menjadi manusia yang lebih baik. Alegori tersenyum, dipandangnya senja menguning di ujung kota. Kau benar, aku bisa merasakanmu. Kau tidak pernah benar-benar pergi. Dan mungkin izinkan saya juga membacakan. Silakan. Ini sebenarnya lagu, tapi ketika dia dinyanyikan itu si Bung Firsa ini membawakannya secara puitis. Mungkin saya lebih ke si Bung Firsa berpuisi. Kalau teman-teman yang sudah dengar lagu Senja Bersayap, mungkin kawan-kawan tahu. Semua berkumpul jadi satu.
awan kita sudah menggantung pada sayap matahari. Selebihnya hanya ada mimpi-mimpi yang teracuhkan. Keberadaan kita lebih jalang, lebih nyata dari para pengendara siang. Kita menikmati pemandangan hidup dari pelataran surga, melihat insan yang tak pernah lelah bercinta melawan arah kiblat, berusaha keras menyantap titik-titik bahagia yang tersedia dalam sudut pandang Tuhan yang kita anggap berbeda, menatap lembut kecupan sore hingga membuat perangai hebat di mata cakrawala. Rindu kita lebih jalang, hati kita lalu lalang, ragu kita makin hilang, hangat kita selalu datang. Senja bersayap, jingga mengunungi senyap, pada hari yang hampir gelap, aku terus menimang dua hati yang kini sudah genap. Oke, jadi luar biasa ya. Jadi kalau teman-teman yang sejauh ini mengikuti Firsa Bersari hanya melihat yang sudah pernah mendengar lagunya, saya sarankan harus baca deh ceritanya juga. Kayaknya antara lagu dan apalagi dari buku 11-11 ini cukup memberikan memberikan satu gambaran bahwa ternyata antara lagu dengan cerpen itu dia punya kaitan yang luar biasa. Ini Ada yang bertanya, Pak? ada yang ingin bertanya. Pak izin bertanya, si Saki itu punya masalah apa sampai masuk penjara, bahkan sampai dieksekusi? Oh, Ini iya. pertanyaannya. Iya, bagus sekali. Dari Biliabel. Biliabel. Pak, izin saya bertanya, Saki itu punya masalah apa sampai dia masuk penjara, sampai dieksekusi? Nah, jadi si Saki juga ini, dia memiliki masalah waktu beberapa tahun silam. Jadi dia memiliki seorang kakak, si Saki ini yang tinggal di rumahnya mereka. Kakaknya itu perempuan. Nah, singkat cerita, si kakaknya ini mau diperkosa oleh seorang pejabat, seorang laki-laki yang notabene adalah pejabat. Si laki-laki ini kemudian berkunjung ke rumahnya si kakaknya Saki, kemudian mau memperkosa dalam tanda kutip kakaknya Saki ini. Nah, kemudian untuk membela diri, kemudian si Saki ini tidak sengaja membunuh pejabat ini. Nah, kemudian si Saki ditangkap polisi. Si Saki ini sudah berusaha menjelaskan bahwa dia hanya membela kakaknya perempuan yang disakiti oleh atau yang ingin diperkosa oleh pejabat tersebut, laki-laki tersebut. Akan tetapi apalah daya, dia adalah seorang pejabat yang memiliki overpower di dalam cerita ini ya, bukan di Indonesia ya. Saya yakin di Indonesia tidak ada yang orang kebal hukum seperti itu. Oke, jadi itu ya sudah terjawab bahwa apa yang membuat si Saki ini masuk dalam penjara karena dia tidak sengaja membunuh si pejabat ini karena untuk membantu kakaknya ya yang ingin diperkosa. Oke, jadi teman-teman, ini kayaknya kita sudah 1 jaman ya membahas buku Firsa Bersari. Jadi sekali lagi saya pinjam sebentar. Teman-teman yang kalau ingin mencari buku tentang yang di dalamnya paketnya lengkap ada ceritanya, kemudian ada lagunya. Ya, ini buku ini sangat direkomendasikan untuk teman-teman ya, bagaimana Firsa Bersari menuliskan cerpen, kemudian di setiap cerpennya dia menuliskan menuliskan satu lagu, yang lagu itu pun berkaitan dengan cerpen itu sendiri. Iya. Oke, kita ada lagi yang mau sampaikan? Mungkin sampaikan terakhir, mungkin terima kasih Oke, sebentar. Ya. Terima kasih juga. Nanti sebentar ya. Saya mau minta dulu closing statement ya, pernyataan penutup dari, terserah mau apa hal yang bisa disampaikan, pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman, entah itu mungkin terkait membaca atau tentang terkait literasi atau apapun, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Silakan. Mungkin yang ingin saya sampaikan dulu terkait dengan buku ini. Jadi saya sangat tidak juga merekomendasikan ya, cuman sesuai dengan yang saya baca di buku ini sangat relevan sekali dengan kehidupan kita sekarang. Mulai dari cerita cinta, cerita tentang sebuah pertemuan, kemudian tentang waktu, tentang kehidupan, itu semua dirangkum dalam buku ini. Bahkan kalau saya sendiri, tidak tahu kawan-kawan nanti setelah membaca buku ini, itu saya memiliki sebuah boostingan semangat baru ketika selesai membaca buku ini, seperti itu. Dan juga saya sangat rekomendasi lah untuk kawan-kawan untuk memiliki buku dari si Bung Firsa Bersari ini. Dan juga terima kasih banyak untuk kawan-kawan di Instagram yang sudah menonton.
Terima kasih ya. Ya. Oke, terima kasih untuk Ikra yang sudah bersedia bergabung di malam ini yang setelah melewati banyak drama. Harusnya program ini tayang semalam, tapi karena Ya. memang lagi-lagi Instagram barangkali belum merestui ya. Tapi ini juga terima kasih buat ada pesan dari Iva, terima kasih Ikra, terima kasih Pak Aman, terima kasih juga buat teman-teman, terima kasih juga buat Alifa, buat teman-teman yang sudah bergabung yang mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu. Kita akan berjumpa lagi di di Minggu malam dengan pengulas yang berbeda, dengan buku yang akan berbeda. Jadi kalau teman-teman penasaran buku apa lagi akan dibahas berikutnya dan siapa yang akan mengulas berikutnya, nantikan terus informasinya di Instagram saya. Dan satu lagi juga saya mau pesan, mau sampaikan ke teman-teman, kalau ada teman-teman yang masih stay di live ini yang bersedia untuk menjadi pengulas, ada buku yang ingin dibagikan ceritanya ke teman-teman di Instagram saya, silakan bisa DM ke saya. Saya akan jadwalkan dan kita akan bahas buku tersebut. Terima kasih Ikra, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Insya Allah kita bertemu lagi di Minggu malam. Salam sehat, semoga teman-teman yang menyaksikan juga ini selalu dalam keadaan sehat supaya kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.